nabiyil karim habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya muliakan para alim ulama, cerdik pandai, mundokan dua, bapak dan ibu, hadirin hadirat, keluarga masyarakat Minang di perantauan. Kita bersyukur kehadirat Allah Azza wa Jalla pada pagi dan siang hari yang berbahagia ini. Kita masyarakat Minang yang ada di perantauan, khususnya yang ada di Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi, dan sekitarnya, pada hari ini berkesempatan untuk berkumpul bersilaturahim di Taman Mini Indonesia Indah ini. Merupakan satu kehormatan besar bagi saya diundang hadir dalam pertemuan yang berbahagia ini, dan saya datang bersama kakak saya Yusli Iza yang baru terpilih menjadi Bupati Kabupaten Belitung Timur, mengalahkan petahana Basuri Indra Purnama, adik dari saudara Ahok. Pertemuan ini sangat besar artinya bagi kami pribadi, dapat bertatap muka bersilaturahim dengan seluruh keluarga besar perantau Minang yang ada di Jakarta dan sekitarnya. Saya mohon maaf menyampaikan sambutan ini dalam bahasa Indonesia karena kami dari kecil bertutur kata dalam bahasa Melayu, dialek Johor yang dipakai orang di Pulau Belitung. Mungkin hanya nenek saya yang masih fasih berbahasa Minang. Ibu saya sudah berbahasa Melayu, kami juga sudah berbahasa Melayu. Keluarga kami berasal dari 50 potong, berasal dari Payakumbuh, Kampung Dalam, dan masih ada keluarga kami di sana, dan sebagian ada di Bangkinang, dan sebagian ada di daerah-daerah lain. Saya sudah diangkat oleh sanak famili yang ada di Kabupaten Kampar menjadi datuk mereka, dan dipanggil dengan sebutan Datuk Maharaja Palimbon, dan sudah dilakukan upacara malebar laweh merantang panjang di pavilion untuk diketahui oleh seluruh tinik mama yang ada di Minangkabau dan yang ada di perantauan. Ada suatu beban dan tanggung jawab kepada saya sebagai bagian dari keluarga masyarakat Minang di perantauan untuk menjaga martabat, nama baik dan kehormatan seluruh warga Minangkabau yang ada di negeri kita ini. Kita adalah satu keluarga besar, di mana-mana kita ada. Kita ada di semua posisi, semua kegiatan-kegiatan masyarakat. Ada yang bergerak di politik, dalam dunia bisnis, pendidikan, pemerintahan, seni, budaya, dan lain-lain. Namun semua kegiatan-kegiatan yang dilakukan itu adalah kita lakukan pertama untuk lillahi kalimatullah, meninggikan kalimat Allah, kemudian mengharumkan nama keluarga besar masyarakat Minang khususnya dan bangsa Indonesia pada umumnya. Bapak dan ibu-ibu, bagaimana tadi telah disebutkan bahwa insya Allah saya akan merupakan salah seorang yang maju dalam pemilihan Gubernur Jakarta untuk tahun 2017 yang akan datang. Opini yang terbentuk sekarang ini memang akan ada head to head melawan petahana sekarang ini. Partai-partai politik sudah berkumpul dan terakhir melakukan pertemuan kemarin. Mudah-mudahan yang akan terjadi adalah semua partai politik bersatu melawan calon independen. Kalau ini terjadi, mungkin pertarungan pemilihan Gubernur DKI Jaya 2017-2022 ini akan sangat menarik dan akan membawa dampak secara nasional, bukan hanya pada lokal tingkat Jakarta, tapi juga tingkat nasional Republik Indonesia. Karena saat ini belum saatnya untuk kampanye, saya hanya mengucapkan banyak terima kasih atas segala perhatian, segala bantuan, dan segala dukungan
segala niat yang baik ini akan terwujud demi untuk mempertahankan kebangsaan, persatuan dan kesatuan dari kita bangsa Indonesia yang mungkin kita sekarang sedang menghadapi tantangan-tantangan yang besar, tantangan regionalisasi, tantangan globalisasi dan sebagainya yang mungkin menyebabkan kita akan jauh tertinggal di belakang, atau mungkin kita terpecah belah satu sama lain, atau mungkin juga negara kita ini tergadai kepada kepentingan bangsa lain. Kita ingin membangun Jakarta yang manusiawi, yang religius, yang multikultural, yang menghargai keragaman dan kebersamaan, hidup berdampingan secara damai, dan Jakarta menjadi milik seluruh orang Indonesia, bukan hanya milik warga DKI saja. Itulah yang ingin saya lakukan. Dan tadi pagi ada beberapa wartawan mewawancarai saya, dan mereka bertanya, apakah visi Anda tentang Jakarta untuk masa depan? Saya katakan yang simpel saja. Orang banyak yang tidak tahu kalau Jakarta ini bukan saja ibu kota negara Republik Indonesia, tapi Jakarta adalah ibu kota ASEAN. Tidak banyak orang tahu, bahkan wartawan itu pun bingung ketika saya katakan Jakarta itu bukan hanya ibu kota Indonesia, Jakarta adalah ibu kota ASEAN. Misalnya ada seorang kawan saya, dia adalah duta besar dari Republik Seychelles, negara di Afrika, di Jakarta, tapi dia bukan duta besar untuk Indonesia. Dia duta besar Republik Seychelles untuk ASEAN, berkedudukan di Jakarta. Jadi kalau misalnya kita pergi ke Jalan Diponegoro, ada kedutaan Filipina, ada dua bendera di situ. Pertama adalah bendera Republik Filipina, yang kedua adalah bendera ASEAN. Duta besar Filipina itu bukan saja duta besar Filipina untuk Republik Indonesia, tapi juga ketua keputusan tetap Filipina ke ASEAN. Semua begitu. Duta besar Inggris di Jakarta bukan saja dubes Inggris untuk Indonesia, tapi duta besar Inggris untuk Indonesia dan untuk ASEAN. Tapi pernahkah kita mempromosikan Jakarta ini adalah kota internasional, ibu kota ASEAN? Bahkan mungkin satu ketika yang menjadi cita-cita saya untuk memindahkan markas besar headquarters dari Organisasi Konferensi Islam dari Jeddah. Agak baiknya kalau satu saat dipindahkan ke Jakarta, dan akan menjadi simbol bahwa Indonesia adalah negara yang memainkan peran yang sangat penting di dunia Islam, yang sebenarnya sudah kita lakukan sejak dahulu. Adalah guru saya, almarhum Bapak Muhammad Natsir, yang mengajari saya tentang politik dan agama, yang merupakan orang pertama yang menggagas dilaksanakannya konferensi internasional tentang Palestina, yang pada waktu itu istilahnya konferensi internasional tentang Al-Aqsa, ya, pada tahun 1948. Itulah negara pertama yang sangat concern dengan berdirinya negara Israel yang mengancam eksistensi dari bangsa Palestina dan umat Islam di negeri itu. Sayang sekali peran kita di dunia Islam agak mundur, lebih-lebih akhir-akhir ini. Tidak terasa bahwa kita sebenarnya adalah bangsa Muslim terbesar di dunia, dan seharusnya kita memainkan peran yang sangat penting bagi kemajuan dunia Islam pada umumnya. Pada ibu-ibu hadirin yang saya muliakan, demikianlah sambutan singkat saya. Terima kasih saya ucapkan atas kesempatan kepada saya yang diberikan untuk menyampaikan sambutan singkat ini, dan selamat kepada panitia dari Ikatan Perantau Minang yang ada di Jakarta dan sekitarnya. Selamat kepada semua pihak yang hari ini menyelenggarakan acara menyamai Setan Panggannya. Mudah-mudahan acara ini membawa hikmah yang besar bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indah dimulai doai ilahi.